calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. LMS. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu. Salawat beriring salam sama-sama kita sajikan pengakuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan jeripayah telah mengantarkan kita pada masa yang paling gemilang di mana kita berada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri Seputiren beserta para wakil. Yang saya hormati teman-teman Dewan Guru SMA Negeri Seputiren beserta dengan staf usaha. Yang berbahagia rekan kita Bapak Ruslan dari SPD yang hari ini akan melakukan presentasi diseminasi dari program Guru Gerak. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama sebagai keberkahan acara ini kita sama-sama di dalam hati membaca Al-Quran Al-Fatihah. Selesai. Baik, untuk selanjutnya kami mohon kesediaan pada Bapak Zulfikri SPD SAG untuk memberikan sedikit sambutan dan arahan kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari Allah SWT yang melakukan pemahaman saya berkumpul di pada yang ini. Kemudian salam salam kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta beberapa sahabat guru saya yang berarti pada ibu sekalian beserta diseminasi LK dari Penggerak hari ini Pak Ruslan Emir. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu yang membantu ini semua. Yang teristimewa Bapak Ruslan yang hari ini memberikan presentasi diseminasi tentang satu tugas LK dari program Guru Penggerak. Bapak sekalian, Guru Penggerak ini adalah program dari kementerian yang terus digerakkan untuk sekolah. Dan alhamdulillah kita hari ini ada dua peserta yang menyelesaikan LK. Untuk hari ini Pak Ruslan menerima penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini budaya positif di sekolah memang dari dulu sebelum program sekolah penggerak atau bergerak ini hal yang terus digalakkan di kementerian. Kita perlu di program kemitraan ini yang terutama menggerakkan budaya positif ini. Dan kita satu warga sekolah hal ini terus kita galakkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah di semua lini. Alhamdulillah hari ini juga ada di program Guru Gerak dan dikatakan apa yang disampaikan Pak Ruslan sama-sama membantu untuk kebutuhan kita pribadi dan untuk lingkungan sekolah lain. Karena banyak hal yang bisa kami hikmah dan pelajaran dalam hal ini. Kita berharap program ini terus lanjut dan Bapak Ibu yang telah berhasil lulus di Penggerak juga mensupport kawan-kawan yang baru yang masih bergerak untuk ini. Kita harapkan Pak Ruslan dan Ibu Ira yang dominan dari Guru Penggerak berhasil dalam menjalankan tugas ini dan mereka kelak setelah selesai program ini dan membantu kawan-kawan yang lain untuk juga menyelesaikan program Guru Penggerak ini. Jadi saya berharap setelah program ini kita menghadiri ruangan ini sedikit ilmu yang bisa Pak Ruslan disampaikan tentang hal yang lain di ruang kantor guru atau ke anak dan ke seluruh keluarga sekolah. Kita berharap program ini terus lanjut dan ada efek untuk sekolah kita. Kemudian saya berharap ini terus ya dibantu oleh kawan yang sudah bergerak keluar yang dari CP dan Guru Penggerak yang keluar. Dan dengan segala baik acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah saya buka secara resmi.
Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sampai pada puncak acara. Untuk persingkat waktu, kita persilakan kepada Bapak Ruslan untuk menampilkan segala hal yang dianggap positif ya. Mungkin setelah acara ini menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk sumbangsih peran di dalam grup gerak sehingga grade sekolah kita juga akan meningkat. Kepada Bapak Ruslan, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala suri tauladan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Baiklah, yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Birun, Bapak Zulfikri SAGMM, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang berhadir pada kesempatan ini, serta teman-teman guru SMA 1 yang sangat-sangat saya banggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, terus terang sedikit juga ini evaluasi bagi saya, juga merupakan refleksi bagi saya bahwasanya memang perasaan di awal untuk mau buat kegiatan ini terasa agak terbebani, terasa berat. Tapi ternyata saya mengingat dukungan memang dari sekolah kita, dari kepala sekolah kita. Dari awal saya mau ikut untuk program penggerak ini, beliau dorong selalu untuk mendaftar untuk guru penggerak ini. Artinya dukungan itu yang membuat saya berani untuk mengambil peluang ini. Terus juga dukungan dari teman-teman yang lain yang juga sekalian daftar sama saya waktu itu, mereka selalu mendorong untuk agar sama-sama bisa mengikuti kegiatan ini. Dan terkhusus juga terima kasih saya kepada Ibu Leli, karena di awal saya memang awalnya agak berat untuk buat kegiatan ini. Karena rasa takut ingin membuat kegiatan ini ada, takutnya tidak berhasil, tidak ada yang bisa kita ajak misalnya. Ternyata alhamdulillah dengan dukungan kepala sekolah, para wakil-wakilnya, dan juga dibantu oleh Bu Leli sehingga bisa saya lakukan kegiatan hari ini. Baiklah, untuk menghemat waktu, ini merupakan salah satu tugas dari penggerak, yang mana ini adalah modul 14 tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang mana syaratnya diantaranya adalah waktunya itu durasi sekitar 60-120 menit. Mungkin semoga bisa tercapai waktu itu dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, tujuan dari kegiatan ini ialah yang pertama, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori kontrol motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu yang menjadi penyampaian saya nanti pada kesempatan ini. Lalu tujuan yang kedua, berbagi pengalaman aksi nyata penerapan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Selanjutnya, tujuannya berkolaborasi dengan guru lain untuk bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Menciptakan budaya positif di sekolah itu yang berpihak kepada murid tidak luput dari peran kita sebagai pendidik. Seperti yang kita ketahui, guru memiliki peran untuk menuntun kodrat yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar. Jadi arahnya ke sana Bapak Ibu. Perubahan paradigma yang diinginkan menurut Stephen R. Covey dalam buku Principle Central Leadership 1991 menyatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia,
bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, kira-kira kalau ditanya misalnya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kita silakan jawab masing-masing di hati kita. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan jawab di hati kita masing-masing. Selanjutnya pertanyaan pemantiknya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah seperti itu? Ini akan kita kumpas, akan kita sampaikan pembahasan mengenai itu. Nah, topik dalam diseminasi ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada 6. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi atau 5 posisi kontrol, 6 restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang sering terjadi salah paham yang hari ini terjadi di mana-mana. Yang mana kita merasa ada ilusi, namanya ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nanti akan dibahas ke depannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, saya searching juga kemarin maksud ilusi kontrol itu ternyata angan-angan yang sebenarnya tidak seperti itu. Itu maksud dari teori ini. Nah, perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi yang tadi saya sampaikan, selanjutnya. Nah, siapa sungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ditanyakan kepada kita. Yang tadi kita sering mungkin lakukan, sering pahami, ditanyakan kepada kita, siapa yang sebenarnya bisa mengontrol seseorang? Kita berusaha memahami paradigma orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Nanti akan dibahas kemudian. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau kita bisa melihat orang lain bahwa dia bisa mengontrol diri sendiri, kita tidak akan memaksakan orang lain. Artinya tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Maka disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesungguhnya menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ternyata kita tidak bisa memaksa orang lain ataupun anak itu dengan apa yang kita inginkan, tapi mereka punya kontrol terhadap diri mereka dengan keinginan mereka sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Artinya dari teori ini ada 4 yang perlu kita pahami. Semua perilaku punya tujuan. Nah, maka dikenal dengan teori motivasi. Ada orang yang dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Seanak-anak dia mau mengikuti disiplin karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Misal ada prestasi, dikasih penghargaan, baik dengan uang ataupun dengan sertifikat dan lain-lainnya. Artinya ada sesuatu yang diharapkan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Artinya nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, ternyata yang diinginkan oleh teori ini adalah untuk bagaimana seseorang itu bisa menghargai dirinya sendiri. Sehingga dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin menghargai diri dia sendiri. Dengan keyakinan dia terhadap nilai-nilai yang ada berlaku secara universal. Nah, di sini juga yang tadi kita bahas, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Penghukum. Jadi guru bisa menjadi posisinya penghukum, bisa pembuat rasa bersalah, atau dia memilih posisi kontrol teman dan pemantau. Nah, bila yang posisi 1-2, penghukum ataupun membuat masa bersalah, maka bisa jadi bentuknya untuk menghindari hukuman. Artinya ketika posisi kontrol ini yang guru kita pilih, maka anak-anak akan kita ciptakan bagaimana mereka itu ingin menghindari hukuman saja. Nah, yang kedua, sebagai posisi kontrol teman atau pemantau, yaitu hanya ingin mendapat imbalan. Anak-anak hanya kita sebagai teman, misalnya kita ajak sebagai teman, atau kita ajak mereka sebagai pemantau. Kita pantau anak-anak tersebut, ketika mereka punya prestasi, kita beri penghargaan, maka mereka hanya ingin mendapat imbalan.
Yang ketiga, yang kelima yang diinginkan yaitu manajer. Yang mana manajer ini tujuannya adalah bagaimana anak-anak ini ketika kita kontrol dengan posisi kontrol manajer, maka dia akan mendapat penghargaan diri dia sendiri. Yang dikenal dengan caranya yaitu segitiga restitusi. Yang mana nanti akan dibahas di depan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang tadi yang realitas kebutuhan kita berbeda. Yang tadi saya jelaskan di awal. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kalau kita bisa memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini sehingga kita punya perubahan terhadap pandangan kita terhadap orang lain. Artinya seseorang itu pasti punya kebutuhan sehingga dia melakukan sesuatu. 5 kebutuhan menurut teori ini, yang pertama bertahan hidup. Setiap orang pasti ingin supaya dia tetap selalu bisa hidup. Yang kedua penguasaan. Seorang ingin menguasai. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Nah, apakah makna disiplin yang hari ini sering kita sebut-sebut? Yaitu disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, hari ini terjadi kesalahpahaman dari kita tentang pemahaman dari disiplin itu sendiri. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bahas adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, seperti teori tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang hari ini kita dengar dengan Merdeka Belajar. Profil inilah yang ingin dicapai oleh kita semua. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini teori motivasi. Ini penjelasan dari lanjutan teori tadi. Teori motivasi perilaku manusia, dia ada 2. Ada motivasi eksternal, motivasi internal. Nah, contoh motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa bila motivasi seseorang itu agar menghindari hukuman ataupun agar mendapatkan imbalan, maka itu bukan motivasi dari dalam diri dia, tapi itu merupakan motivasi dari luar. Artinya ketika ada dorongan dari luar, maka dia termotivasi. Bila tidak ada, maka dia tidak termotivasi. Nah, untuk untuk menghargai diri sendiri. Bila motivasinya itu untuk menghargai diri sendiri, maka dia akan tergerak untuk melakukan sesuatu bukan karena imbalan ataupun atas dorongan orang lain. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya kita akan melakukan sesuatu karena kita ingin melakukannya, bukan karena dorongan dari luar ataupun penghargaan yang akan diberikan. Nah, ini Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, sesuai dengan pemahaman yang beliau sampaikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini pandangan Ki Hajar yang berhubungan dengan teori tadi. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Kenapa penghargaan termasuk salah satu yang tidak menjadi anjuran dari teori ini? Karena ternyata bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan.
beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya ada pengaruh dia. Kalau hanya penghargaan, maka jangka pendek. Ketika tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan melakukannya. Penghargaan hukuman. Nah, hukuman juga seperti yang tadi kita jelaskan. Bila karena hukuman, maka ketika dia tamat dari sekolah, tidak ada hukuman lagi, tidak ada aturan, maka tidak ada motivasi untuk dia melakukannya. Saja penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan, tidak tepat. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa penghargaan merusak hubungan? Karena ketika kami bahas di materi, ketika kami diskusi bersama, karena ternyata ketika kita berikan satu penghargaan pada seorang anak, maka anak yang lain dia merasa dia tidak memiliki potensi yang bisa dihargai. Nah, itu menurut pendapat teori ini. Artinya, kenapa bisa merusak hubungan? Karena kadang-kadang ada terjadi kecemburuan sosial antara satu dan lain dari anak itu. Maka ketika penghargaan hanya kita berikan kepada satu dan dua anak, maka akan bisa berpeluang atau ada kemungkinan akan timbul kecemburuan dari teman yang lain, tidak ada penghargaan itu sendiri. Sehingga tidak ada terjadi kolaborasi ataupun tidak ada kerjasama yang akan terjadi di antara siswa itu yang saling berbagi yang bisa mereka lakukan. Itu negatifnya. Maka sekarang juga ranking-ranking kenapa tidak dicantumkan di raport, karena salah satunya untuk ada kolaborasi, artinya saling mengajar antara satu dan lainnya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Seperti tadi yang kita bahas bahwa motivasinya itu dari luar. Sebelumnya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini bukan menjadi pendapat pribadi saya. Sebenarnya agak berat, tapi ini adalah teori yang saya sampaikan. Mungkin ada yang berbeda dengan yang selama ini saya lakukan ataupun kita semua lakukan. Maka itu mungkin menjadi diskusi bagi kita bersama, dan nanti akan menjadi masukan atau nanti bisa didalami oleh ibu-ibu di kesempatan yang lainnya. Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa? Karena orang-orang yang ingin dikasih penghargaan dia melakukan, bila tidak dikasih penghargaan dia tidak melakukan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari hati dia itu bisa hilang karena penghargaan tadi. Misalnya gini, saya misalnya jadi guru misalnya. Bila saya melakukan ini, saya diberikan penghargaan. Nah, ternyata ketika saya melakukan itu lagi, saya ulangi, tidak diberikan penghargaan, saya akan bertanya, kenapa sekarang tidak lagi dikasih penghargaan? Oh, sekarang tidak ada lagi umpama jawabannya. Maka motivasi kadang-kadang saya kecewa. Wah, ternyata nggak dikasih. Ya, lebih baik saya nggak usah melakukan. Nah, itu salah satu kenapa penghargaan juga bisa mematikan, mengurangi kreativitas. Karena mereka melakukan sesuatu bukan karena hati nurani atau dia merasa itu penting untuk diri dia. Nah, bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi, nah ini dianjurkan. Perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, bukan hanya satu orang. Nah, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Kadang-kadang di mana-mana atau di kelas hanya siswa terpandai yang mendapat perhatian, atau siswa yang paling tidak bisa melakukan itu yang nampak sama kita. Siswa yang di tengah-tengah yang mungkin dia tidak pandai sekali, tidak juga bodoh sekali, kadang-kadang lepas dari perhatian kita. Maka perlu kita pahami bahwa beri pengakuan pada semua murid secara bergantian, sehingga mereka merasa bahwa mereka dihargai dan mereka memiliki potensi yang sama. Nah, contoh pengakuan apresiasi. Misalnya kita mau sampaikan kepada siswa, kemarin saya perhatikan, nilai kebajikan yang ingin kita sampaikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini kita sampaikan kepada seorang siswa yang dia menolong murid baru, sehingga dia merasa dihargai. Apresiasi tadi. Nah, saya menghargai, kita sampaikan, kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada teman yang mungkin di kelas itu siswanya pinter dan dia bantu teman-teman lain. Dengan kita beri apresiasi, dia akan tergerak untuk termotivasi untuk melakukan, bukan karena penghargaan yang lain, tapi karena apresiasi kita. Nah, kita salah satu contoh yang lain, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini juga bentuk apresiasi yang sangat dianjurkan. Karena dengan ucapan-ucapan yang sederhana seperti ini, kita bisa memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa itu. Sehingga dia lebih tergerak untuk melakukan itu bukan karena
orang lain, tapi karena dia memang merasa bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, ini sering terjadi di mana-mana, mungkin tempat lain. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini mungkin terjadi kalau siswa yang terlambat kita suruh seperti ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini ada pertanyaan. Langsung aja kita jawab karena waktu. Nah, kalau seperti ini berupa hukuman. Berarti kita berikan hukuman kepada siswa. Kalau yang seperti ini berupa hukuman juga. Yang seperti ini hukuman. Yang seperti ini konsekuensi. Nah, apa ini konsekuensi nanti akan dibahas di depan. Itu berhubungan dengan kesepakatan nanti, kesepakatan kelas ataupun kesepakatan sekolah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi. Yang ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali sehari, ini konsekuensi. Nah, hukuman, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Siswa ini adalah manusia juga yang mempunyai perasaan. Maka dari hukuman tadi akan terjadi sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ternyata hukuman ini bisa menurut teori ini bisa memberi dampak yang sangat buruk di waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, dia sangat benci dengan kedisiplinan. Paksaan, bisa jadi bukan dari diri dia, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tidak jangka waktu panjang. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Nah, inilah salah satu dari profil pelajar Pancasila, kita menciptakan siswa itu untuk berpikir kritis. Itu sebenarnya tujuannya ke sana. Nah, ada 2 identitas dari hasil dari tadi itu yang berupa hukuman dan disiplin. Nah, yang pertama identitas gagal, yang kedua identitas sukses. Hukuman itu adalah identitas gagal. Kenapa? Karena yang seperti tadi kita sebutkan, suatu yang menyakitkan harus terjadi sampai dengan murid anak membenci peraturan. Ini negatif hasilnya. Artinya apa yang dilakukan itu menimbulkan hal negatif yang ada pada diri anak. Nah, konsekuensi yang mana itu merupakan suatu harus terjadi. Nanti akan dibahas kesepakatan kelas ataupun kesepakatan sekolah. Artinya anak-anak itu memang sudah menyepakati apa yang akan dilakukan. Nah, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Sampai yang tadi kita jelaskan, murid anak menghormati peraturan. Nah, yang ketiga ini, kenapa restitusi ini perlu kita pahami? Ternyata ada satu lagi cara bagaimana anak itu bisa positif dia. Hasil dari yang kita lakukan itu positif, yaitu dengan kita melakukan namanya restitusi, segitiga restitusi. Nanti akan dibahas. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Artinya merupakan pilihan anak itu sendiri. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid anak mendapatkan penguatan. Korban mendapat ganti maksudnya gini. Misal terjadi misalnya anak yang dihilangkan, misalnya dirusak HP-nya atau sebagainya. Sehingga proses itu terjadi, anak juga akan mendapatkan ganti dari itu. Jadi, tanpa harus menyakiti dengan jangka waktu yang panjang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perlakuannya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini pertanyaan ke siswanya. Nah,
murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu restitusi. Itu yang tadi nanti juga akan kita bahas. Ternyata ada cara yang sangat baik yang bisa kita lakukan untuk menciptakan sifat positif, identitas sukses, yaitu positif yang hasilnya sangat baik bagi anak, yaitu restitusi ini. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Ini ciri-cirinya yang disebut dengan restitusi. Yang satu, pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya anak-anak itu tidak selamanya merasa bersalah, tapi dia merasa bahwa masalah yang lalu itu sudah terjadi, tidak mungkin bisa diperbaiki. Dia akan fokus ke masa depannya, yang mana dia belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi dalam diri atau intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bila pertanyaan ini muncul, misalnya helm, di contoh yang pertama helm. Ketika seseorang itu menggunakan helm, dia menyadari bahwa helm itu dia gunakan adalah untuk melindungi kepalanya bila terjadi kecelakaan. Maka dia sudah memahami bahwa itu keyakinan dia. Bukan karena, walaupun sebenarnya ada aturan helm, tapi yang dia pakai helm tadi itu bukan karena helm itu merupakan keharusan bila tidak pakai helm di razia, tapi karena dia merasa bahwa helm itu memang dibutuhkan buat dia menjaga-jaga supaya tidak terjadi pecah kepala bila kecelakaan. Nah, itu berarti dia sudah menyadari keyakinan diri dia. Seperti itu maksud dari pertanyaan ini. Nah, kesepakatan kelas tadi akan menimbulkan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas akan terciptanya lingkungan positif. Dengan adanya lingkungan positif, maka akan terjadinya budaya positif. Ini contoh. Misal pertanyaannya seperti ini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, ini kan dua-dua kesepakatan kelas nih. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Nah, secara singkat mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau sebenarnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, sampai dengan aktif dalam pembelajaran. Menurut Bu Reka nih, yang mana keyakinan kelas Bu Reka? Yang mana? Ya, tepat sekali. Nah, berarti alhamdulillah mereka dah agak mengerti. Jadi, keyakinan kelas itu seperti ini contohnya. Saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nah, artinya kita bukan karena orang lain, tapi memang karena kita yakini itu ada sesuatu yang sama-sama kita pahami bahwa itu adalah hal yang positif buat diri sendiri. Nah, seperti ini contoh pendalaman materinya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, misal hormat. Tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti misalnya sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dari meletakkan sembarangan. Nah, itu contohnya dia berarti tidak memiliki hormat tadi itu. Keyakinan kelas yang berupa dia menghormati orang lain. Nah, bekerja misalnya tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Sementara kalau dia tidak tampak seperti tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Nah, itulah keyakinan dia itu. Seperti itu. Nah, kesepakatan kelas seperti ini contohnya, seperti yang tadi Bu Reka sebutkan, keyakinan kelasnya seperti ini. Misalnya selalu mengembalikan buku tempatnya, maka keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka dia menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain ataupun berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, dia menyadari itu bahwasanya kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Artinya, bila kesepakatan kelas ini dilakukan, apa yang ingin dicapai oleh guru itu yang di kelas itu? Yaitu ini,
Artinya sesuatu itu dilakukan adalah untuk agar terciptanya keyakinan ini sendiri. Maka salah satu misalnya sifat profil pelajar Pancasila kritis. Kita ingin bagaimana anak ini bersifat kritis, maka kita menciptakan sesuatu yang mana itu bisa membuat anak itu merasa dia bahwasanya dia dihargai pendapatnya. Salah satunya tadi restitusi. Sehingga dia merasa apa yang dia lakukan itu sudah merupakan keinginan dia, bukan paksaan orang lain. Menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita juga merupakan upaya untuk menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang murid yakini yang dapat diterapkan di kelas. Keyakinan murid akan suatu nilai inilah yang digunakan untuk mengontrol mereka sendiri agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Setiap orang tuh punya kebutuhan. Maka ketika kita memahami kebutuhan orang, maka kita lebih memperlakukan orang lain itu dengan bagaimana kita memperhatikan kebutuhan itu. Maka itu lebih bisa memotivasi orang secara intrinsik dalam diri dia. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang ingin disayangi dan ingin diterima oleh orang lain. Semua, siapapun orangnya. Penguasaan. Setiap orang pasti ingin memiliki kuasa. Bisa menguasai sesuatu. Setiap orang pasti ingin senang. Tidak ada, kalau katanya ada yang mau susah, nggak ada. Siswa juga begitu. Mereka pasti ingin senang. Belajarnya senang. Di sekolah senang, di mana-mana senang. Kebebasan. Setiap kita pasti tidak senang dengan sesuatu aturan yang membuat kita berat. Maka semua orang pasti punya keinginan untuk bebas. Namun bukan berarti bebas nih kebablasan, enggak. Bebas yang tadi, dengan nilai-nilai yang kita yakini bahwasanya itu positif. Nah, mengetahui kebutuhan dasar manusia menjadi penting bagi guru untuk dapat menciptakan budaya positif sekolah. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya, Choice Theory. Nah, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang tadi kita sebutkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Kalau yang dulu BK kan pernah kuliah tuh, humanisme, segitiga, tuh pasti tahu nih tentang nih. Inilah mungkin berbeda dengan teori itu, tapi ini mirip-mirip seperti itu. Nah, dari gambar tersebut kita tahu bahwa murid melakukan tindakan karena ada hal yang mendasarinya. Nah, tindakan yang negatif dari murid mungkin adalah bentuk kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif. Oleh sebab itu, guru memiliki peran untuk dapat menuntun pelaku murid agar tidak melakukan hal yang negatif. Nah, ini yang tadi kita sebutkan di awal, kita jelaskan sekarang. 5 fungsi kontrol guru. Untuk mengetahui murid yang melakukan hal negatif demi memenuhi kebutuhan dasar mereka, guru perlu memahami posisi kontrol yang akan mereka gunakan. Nah, mungkin hari ini kita mungkin kita sudah melakukan, tapi kita nggak tahu ternyata itu ada dalam teori kontrol ini. Nah, yang mana menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol guru yang dapat digunakan dalam melakukan kontrol. Nah, ini kita lihat mana yang terbaik. Posisi kontrol mana yang paling baik yang bisa kita terapkan untuk melahirkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini posisi kontrol guru. Guru bisa menjadi seorang penghukum, dia bisa mengontrol siswa dengan menghukum, dia bisa membuat orang lain merasa bersalah ataupun kita mempermalukan, kita membuat sebagai teman bisa juga, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dan di sini, di teori ini yang kami pahami selama ikut penggerak ini, yang paling diinginkan itu posisi kontrol manajer. Ini yang paling diharapkan bisa kita gunakan. Nah, contoh nih, menghukum misalnya, menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, misalnya membuat orang merasa bersalah, nih posisi kontrol hukum ya. Bisa guru dia memberi posisi kontrol sebagai pemberi hukuman tadi. Maka ini identitas gagal. Kenapa? Karena itu kontrolnya dari luar, bukan dari dalam diri siswa. Contoh yang lain misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu sangat kecewa, itu berarti membuat orang merasa bersalah. Atau kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu posisi kontrol menghukum. Kamu seharusnya, nah boleh kita lihat semua ini contohnya Bapak Ibu, seperti maafkan saya misalnya, dan sebagainya, mengulangi kesalahan, merasa rendah diri. Ini bisa jadi yang akan muncul dari siswa itu. Nah, sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, segitu. Kita ada keluar bahasa, yuk demi ibu, buatlah, tolong ibu. Itu kita berarti memilih posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya sampai dari kenapa? Karena anak itu akan dampak pada murid. Oh maaf, tadi salah sedikit saya jelaskan. Maksudnya di sini bisa dilihat guru berbuat ini, guru berkata ini, hasilnya ini. Itu maksudnya.
Tadi ketinggalan. Artinya ketika kita melakukan seperti ini, maka hasil yang akan kita capai, siswa itu akan memberontak dia. Dia akan memberontak, dia akan menyalahkan orang lain, akan berbohong. Kenapa? Dia takut dihukum oleh guru tadi. Sementara kalau kita membuat masa bersalah, maka anak-anak dia akan berusaha menyembunyikan, menyangkal atau berbohong juga. Nah, bila guru melakukan juga ini, kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, soalnya kalau jadikan merasa bersalah, berarti guru tidak pernah merasa bersalah. Padahal guru juga manusia biasa. Nah, seperti itu, maksudnya manusia yang juga melakukan kesalahan. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, murid akan seperti itu responnya. Maafkan saya. Maka dengan membuat siswa merasa malu, dia akan minta maaf. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Kenapa? Karena kalau hanya hukum, ketika tidak ada hukuman, dia di tempat lain yang tidak ada hukuman, dia tidak akan melakukan kebaikan. Seperti itu. Nah, merasa rendah diri. Bila kita melakukan posisi kontrol seperti ini, maka hasilnya akan merasa rendah diri siswa itu. Nah, sebagai teman, misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misal guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Apa hasilnya? Ketergantungan. Ketika kita membuat siswa itu posisi kontrol kita sebagai teman, siswa itu akan tergantungan. Kalau nggak ada saya, mungkin siswa itu tidak serius belajarnya. Kalau nggak ada saya, dia mungkin kurang semangat untuk melakukan. Itu bahayanya kalau posisi kontrol sebagai teman, dia akan ketergantungan. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas. Artinya dia kalau nggak ada guru, kadang-kadang, ini bisa nggak saya? Bisa nggak? Dia tidak akan bisa berbuat sendiri. Karena dia ketergantungan, bahwasanya ada gurunya baru dia bisa. Nah, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Ketika terjadi sesuatu yang berbeda dengan selama ini dia terima sebagai teman, dia akan merasa bersalah. Merasa istilahnya, oh ternyata bukan teman saya Ibu nih. Setelah itu dia tidak akan melakukan lagi kebaikan itu. Kenapa? Karena dia sudah tergantung tadi gurunya sebagai teman. Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Itu dampak pada muridnya. Nah, pemantau, menghitung dan mengukur. Itu gurunya dia menghitung, misalnya gini, aturan sekolahnya ini, disiplinnya ini ya. Kita akan memantau siswa yang melakukan itu. Apa peraturannya? Ketika ada siswa salah, kita akan tanya, apa peraturannya? Kamu ingat nggak? Nah, menyesuaikan diri bila diawasi. Siswa hanya akan melakukan bila dia merasa diawasi. Bila dia merasa tidak diawasi, dia tidak akan melakukan. Nah, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dia merasa bahwasanya peraturan guru tadi dan hukuman itu sebagai hal yang harus dia capai, tidak lebih dari itu. Nah, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, dia hanya mengharap penghargaan. Berapa sertifikat yang saya bisa peroleh dengan saya lakukan ini? Kenapa? Karena dia merasa bahwa yang dia lakukan itu karena dia ada dipantau. Bila tidak dipantau, dia tidak melakukan. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, maka itu hasilnya. Berarti siswa itu dia hitung-hitung juga dia. Nah, kenapa manajer ini sangat baik? Yang pertama kita bisa lihat, ini identitas berhasil, identitas yang mana siswa itu dia bisa mengontrol dirinya sendiri, menghargai diri sendiri. Nah, yang pertama guru berbuat misalnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah salah satu profil kritis. Artinya guru coba ajak bicara siswa itu. Kita dengar pendapat-pendapat dia. Nah, maka dengan pertanyaan itu apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Apa yang kita apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini salah satu cara-cara guru untuk misalnya menyampaikan itu. Nggak harus seperti ini ya, ini contoh. Kita boleh dengan bahasa yang lain juga tidak masalah. Artinya kita nanti akan ada validasi namanya. Artinya kita coba tanya kepada siswa itu apa yang bisa dia perbaiki dari kesalahan dia dan sebagainya. Apa hasilnya? Menguatkan pribadi. Artinya siswa itu makin jadi percaya diri dan merasa dihargai. Selanjutnya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya dia akan menjadi siswa yang mandiri. Itu yang diharapkan. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan memiliki pola yang seperti itu dalam diri dia. Dia akan bertanya ketika dia melakukan kesalahan, apa ya yang bisa saya perbaiki? Nah, dia bukan karena merasa malu dan sebagainya. Dia tergerak untuk bertanya kepada diri dia, apa yang bisa saya perbaiki? Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia bisa memperbaiki diri. Nah, evaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri, itu hasilnya. Nah, ini contoh-contoh beberapa hal yang hasilnya seperti ini.
Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu nak, karena kamu seperti ini, kenapa nak? Nah, itu akan membuat dia merasa bersalah. Maka posisi kontrol tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, akan membuat siswa itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, maka dia merasa dihukum. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Artinya kita berusaha untuk membuat siswa itu berbuat, mendapatkan hasil terbaik dengan kita kasih dia penghargaan ataupun hadiah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Nah, kita tanya ke dia, nak, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu berarti kita ajak dia bicara, supaya dia berpikir kritis. Kamu selalu yang paling terakhir, nih penghukum juga. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, atau hadiah. Ini yang tadi motivasi luar, yang ini nilai manajer memperbaiki. Ini motivasi yang akan muncul dari dirinya. Kalau kamu tidak, saya akan, ini contoh beri hukuman atau membuat tidak nyaman, untuk membuat tidak nyaman siswa itu. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, dengan pertanyaan seperti ini, maka akan memperbaikinya. Kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, win-win solution. Ini salah satu cara segitiga restitusi tadi. Berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, win-win solution. Ini salah satu cara segitiga restitusi tadi. 5 posisi kontrol guru, seperti tadi sudah kita bahas juga. Di contoh yang lainnya, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, kita menghukum. Teman, sebagai kontrol teman, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, berarti kita menempatkan guru sebagai teman. Posisi kontrol itu yang ditempatkan. Ya sudah, kali ini kita ada apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini tetap negatif karena motivasinya luar, bukan diri dia. Nah, selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Ini hukuman, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu kita akan membuat sesuatu merasa bersalah. Monitor atau kita sebagai pemantau, guru memosisikan dirinya sebagai seorang yang memantau, misalnya. Contohnya. Nah, sedangkan manajer yang sangat diharapkan, yang tadi yaitu posisi kontrol manajer ini yang sangat diharapkan sebagai guru. Bagaimana contohnya? Misalnya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, seperti yang kita bahas tadi, kita meyakini bahwa berbuat baik itu pasti ini. Misalnya contoh yang lain, kalau kita bersedekah, maka pasti Allah akan memberikan kita lipat ganda kebaikannya. Artinya kita meyakini itu semuanya. Jadi melakukan itu bukan karena adanya hal lain, tapi memang kita meyakini dalam diri kita. Nah, itu namanya keyakinan kita. Keyakinan kelas itu apa? Berarti keyakinan yang sama-sama kita yakini di kelas dengan berupa kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita munculkan supaya terjadinya munculnya keyakinan kelas. Contoh gini, kita mau siswa ini dia memiliki profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis. Caranya bagaimana? Salah satunya kita ajak bicara. Itu contohnya misalnya. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Contoh, ini di luar dari materi ini, kebetulan saya ingat materi yang pernah dibahas diskusi kami di ketika melakukan diskusi dalam program penggerak, dalam teori-teori sebelumnya di penggerak itu sendiri. Ketika diskusi, misalnya gini, dalam diskusi kami ketika ikut materi penggerak, misalnya ada siswa yang dia di situ contohnya kasusnya dia tidak melakukan tugas, sehingga guru ini yang masuk, ini contoh kasusnya, ada guru digantikan oleh guru lain, ternyata guru lain itu diremehkan oleh siswa-siswa, sehingga guru itu sampaikan ke guru yang bidang studi yang pada saat itu, lalu guru tersebut mencarilah solusi. Nah, solusi yang di antara solusi ada beberapa cara. Nah, bila yang kita terapkan manajer, salah satu yang saya lihat di situ, sisi guru ini menawarkan kepada siswa, setelah kamu pahami ini, validasi sikap, dia merasa memang bahwasanya yang dilakukan salah, lalu dia menyadari bahwa ini yang seharusnya dilakukan. Guru akan tawarkan, nah untuk ini apa yang akan kamu lakukan? Nah, salah satu yang dipilih di contoh itu, baik Bu, saya akan membuat presentasi kepada teman-teman lain, ataupun saya buat makalah mengenai bahwasanya pentingnya menghargai guru. Artinya guru ini menawarkan kepada siswa itu apa solusi yang akan dia lakukan ke depannya. Seperti itu. Itu tujuannya apa? Supaya memunculkan sifat kritis siswa, siswa profil Pancasila yang kritis, dan juga
adanya rasa tanggung jawab itu siswa itu sendiri. Nah, nih seperti yang kita bahas tadi, dari semua gambar tadi, manajerlah sebaiknya kita gunakan menghadapi murid. Guru yang memposisikan diri sebagai seorang manajer hendaknya mengerti bahwa fokus masalah ada pada murid itu sendiri. Guru hendaknya membuat murid bertanggung jawab dan mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk menuntun murid mengevaluasi tindakan mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini yang sudah kita tadi bahas, restitusi. Contohnya seperti ini nih. Pertama kita tanya, kamu tentu punya masalah alasan mengapa melakukan itu. Itu nama validasi kebutuhan. Maksudnya apa? Maksudnya kita mencari apa yang siswa butuhkan terhadap ini. Kita tanya misalnya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini nggak harus seperti ini, contoh. Artinya kita mau lihat kebutuhan apa yang anak itu butuhkan di sini. Selanjutnya, ini teori ya, bukan ini maksudnya segitiga itu teori yang tadi disebutkan. Nah, baik, menstabilkan identitas. Setelah kita mendapatkan kebutuhan, maka kita stabilkan identitas dia. Kita bilang seperti ini contoh. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau kamu bukan salah satu yang pernah melakukan kesalahan. Kenapa ini muncul? Supaya anak itu merasa bahwa oh ternyata saya ada peluang untuk berubah. Oh ternyata saya hari ini salah, berarti saya bisa memperbaiki. Artinya kita stabilkan tadi. Oke, saya lanjutkan. Menstabilkan identitas. Misalnya seperti tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita menyadari bahwa nggak ada orang di dunia ini yang nggak ada salah. Jadi anak-anak akan sadar ya, oh iya, kadang-kadang kan lupa mereka. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Lalu setelah kita menstabilkan identitas, kita menyanyikan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Ini lebih kepada misalnya tadi, bahwasanya kalau kita tidak menghargai orang, maka orang tidak akan senang kepada kita. Contoh seperti itu dan lain-lain. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan dia. Nah, ini seperti yang tadi, guru berkata bahwa salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Artinya, dengan ucapan-ucapan seperti ini, kita harapkan siswa itu tidak merasa dia tidak bisa berubah, enggak. Berarti dia punya peluang untuk memperbaiki diri. Nah, validasi kebutuhan seperti ini, contohnya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini contohnya kita untuk validasi kebutuhan dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contoh yang lain. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, dan sebagainya. Menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu sepakatan-sepakatan yang telah dibuat di kelas yang seperti tadi kita bahas, membuat kesepakatan kelas untuk menunjukkan keyakinan kelas, dan selanjutnya. Nah, intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasa ditemukan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, ini sering digunakan oleh kita yang ingin memberi kontrol sebagai manajer. Apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Apa kamu ingin buat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Peraturannya apa? Kapan kamu siap untuk memulai? Nah, sudah selesai materinya. Ini salah satu kutipan yang sering saya tulis, dan kebetulan di sekolah dulu pernah saya buat spanduk, bukan spanduk apa, saya bingkai. Ini juga sekarang masih ada atau enggak saya nggak tahu. Dulu ada di ruang BK. Di ruang BK ini Bu, di jurusan kita Bu Reka. Dulu ada nih. Maka saya kutip juga hari ini. Ini kesimpulan dari beberapa teori yang disebutkan, sehingga disimpulkan seperti ini. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka dia belajar mengendalikan diri. Jika anak dibesarkan dengan motivasi, maka ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan kelembutan, maka ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman,
maka ia belajar percaya. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menghargai diri sendiri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia belajar menemukan kasih dalam hidupnya. Baik Bapak Ibu, saya yakin pasti banyak yang bingung juga, mungkin ada beberapa yang dipahami, ada beberapa yang tidak dipahami. Semoga apa yang dipahami menjadi wawasan buat kita bersama. Salah satu contoh setelah saya memahami materi ini, ada beberapa banyak perubahan yang saya lakukan selama saya bekerja. Mungkin sebelum-sebelumnya saya juga lupa dalam materi-materi yang sebelumnya. Dengan saya pelajari kembali materi ini, saya menjadi mencoba kembali. Contoh penerapan segitiga restitusi itu mungkin sambil Ibu makan, ada beberapa contoh yang sudah saya terapkan, mungkin nggak semuanya saya tampilkan. Ini ada beberapa contoh yang saya terapkan. Nah, saya jelaskan saja, nggak usah kita dengar penjelasannya. Ini kebetulan siswa yang terlambat. Ketika saya mempelajari teori ini, saya coba terapkan. Ada dalam satu layanan BK itu namanya layanan bimbingan kelompok. Nah, saya manfaatkan ini, saya masukkan ke dalam bimbingan kelompok. Nah, ketika saya ajak bercakap-cakap mereka dengan segitiga restitusi, seru sekali. Sampai saya tanya nih, Bu, selama ini kalau menurut kalian, apakah disuruh pulang itu lebih bagus daripada suruh baca pustaka? Dan itu terjadi perbedaan pendapat mereka menyampaikan yang jujur. Itu asik sekali kita dengar. Ada yang berpendapat, Pak, kayaknya pustaka ini lebih bagus. Saya tanya lagi, kamu ada berubah nggak setelah itu? Artinya ada juga yang setuju dengan suruh pulang. Bukan berarti yang suruh pulang itu enggak, tapi lebih banyak yang nggak suruh pulang. Artinya asik, Bu. Ketika kita lihat pandangan siswa itu tentang aturan kita, dengan segitiga restitusi kita tanya tuh, menurut kamu ini, menurut mereka juga ada pendapat sendiri. Bahkan ada yang selanjutnya ya hari yang lain, bukan ini, kebetulan lebih parah lagi telatnya. Sering ada yang 2 kali, 3 kali. Dia bilang, Pak, kalau yang udah berat suruh pulang aja, Pak. Tapi kalau yang mesti sekali 2 kali itu nggak apa-apa. Ada yang pendapat juga seperti itu. Nah, itulah yang kita inginkan. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan, enggak. Kita coba ajak ngomong siswa itu apa yang mereka rasakan dengan peraturan ini, dengan saya terapkan materi tadi, segitiga restitusi. Nah, yang kedua yang saya juga terapkan dalam layanan BK, kebetulan saya BK, Ibu nanti bisa terapkan di tugas-tugas Ibu juga sebagai guru mapel dan sebagainya. Terserah Ibu di mana. Artinya ketika Ibu memahami seperti ini, mungkin Ibu coba terapkan, Ibu bisa lihat tuh hasilnya dengan refleksi siswa itu sendiri. Nah, ini contohnya. Ini saya kebetulan salah satu yang bertugas untuk sebagai tahsin Al-Quran. Ada siswa yang dia kan tidak selesai itu, targetnya tidak selesai kan, ada konsekuensinya oleh kita sekolah. Nah, saya coba ajak bicara mereka. Mereka pilih sendiri, Pak, baiklah Pak, kami tetap store hafalan tapi online. Baik, ini contoh nih, ini ada yang di warung, ini di warung kopi. Ini yang dia sebenarnya ada acara, tapi dia sempatkan. Ini mereka buat sendiri nih. Saya cuma memfasilitasi. Artinya ketika ada hal diskusi yang kita buat sama siswa dengan segitiga restitusi tadi, kita menjadikan diri kita posisi kontrolan sebagai manajer. Bukan karena kita, mereka mau enggak. Tapi mereka menyadari bahwa, oh ini tanggung jawab mereka untuk selesaikan itu. Itu beberapa yang coba saya terapkan, dan ada beberapa lagi, namun tidak saya ambil videonya, termasuk dalam bimbingan individual juga saya terapkan itu. Contoh, mungkin nggak usah saya sebutkan, ada satu kasus juga saya cobakan, alhamdulillah berhasil, berubah sekarang anaknya. Dan itu langsung dari penyampaian guru bidang studi itu. Kebetulan guru matematik. Siswa ini tidak pernah melakukan tugas dan banyak masalah di kelas. Ketika belajar sering tidur, mereka berdua masalahnya. Jumpain saya coba bicara dengan segitiga restitusi. Sampai saya tawarkan, nggak saya suruh. Nah, mungkin. Nah, saya coba terapkan segitiga restitusi, saya ajak mereka bicara, saya tawarkan beberapa hal, saya nggak nyuruh. Dengan sendirinya ternyata mereka menyadari, mereka minta maaf sama guru bidang studi dan bidang studi tersebut, dan mereka ketika di kelas, saya nggak nyuruh, mereka pisah tempat duduk, mereka nggak lagi duduk bersama. Pisahkan sendiri mereka. Ibu yang bersangkutan laporkan ke saya, Pak, alhamdulillah Pak, sudah terjadi perubahan yang besar mereka berdua. Dan mereka sudah mau membuat tugas yang saya suruh. Dan alhamdulillah. Bahkan yang lucunya kata ibu itu, ketika mengerjakan sesuatu mereka buat, mereka tanya, Bu, nyokiban hasil di pakomeno. Ternyata orang lain udah jauh tuh, mereka ketinggalan jauh, tapi nggak ada masalah. Nah, ibu tuh senang. Kenapa? Mereka sudah mulai berbuat. Itu contoh yang saya coba terapkan beberapa siswa, dan ada beberapa lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya mohon maaf, mungkin pasti ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas. Insya Allah intinya bahwa apa yang kami dapatkan di penggerak ini
Itu semua hanyalah motivasi buat kami untuk memahami kembali bahwa ada hal-hal yang bisa ditawarkan oleh penggerak ini untuk kita merubah paradigma pemikiran kita, bahwa pendidikan itu berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Dan kita sebagai guru, bagaimana bisa memotivasi siswa agar memiliki profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Kenapa? Karena ke depan orientasi pendidikan itu bukan pegawai. Orientasi ke depan bukan pegawai, tapi lebih kepada kreativitas individu. Setiap anak yang memiliki kreativitas, dia akan berhasil di masa depan. Bukan berarti nggak bisa jadi pegawai, bukan. Orientasi pemikiran anak ke depan, bukan ketika dia sekolah, dia cita-cita pegawai, bukan. Tapi dia punya kebebasan dalam diri dia, sebagaimana profil Pancasila seperti kritis dan sebagainya, sehingga anak itu terlatih, terbiasa dengan dunia yang berbeda-beda. Saling menghargai, berakhlak mulia, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Kalau memang kita akhiri, tergantung dari moderatornya. Terima kasih dan mohon maaf bila lebih dan kurang. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah menghadiri undangan kami untuk kegiatan hari ini. Silakan Bu, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sukses Bapak. Semoga bisa menyelesaikan program penggerak dengan nilai yang maksimal. Amin. Luar biasa ya, mungkin bagi kita, mungkin selama ini menurut saya sendiri masih posisi kontrolnya masih keliru ya. Padahal sebenarnya di Merdeka Belajar itu seorang guru adalah manajer bagi muridnya, sehingga murid-murid itu bertindak bahwa mereka melakukan tindakan itu atas kesadaran mereka sendiri. Jadi tidak ada lagi yang namanya posisi kontrol di gurunya. Jadi kita hanya sebagai manajer mengarahkan mereka. Belum mungkin kalau di kurikulum Merdeka Belajar kita semua sudah tahu ada Ingarso Sungkulodo itu di depan memberikan teladan, Ingmaju Mengkarso di tengah kita memberikan dorongan motivasi, dan Tudurun Hadani di belakang kita memberikan semangat. Sukses terus Pak Usman dan juga rekan-rekan lain, Pak Beri yang sedang mengikuti seleksi, semoga lulus di angkatan 9. Harapan kita bersama bahwa SMA Negeri 1 Biren jangan kalah dengan sekolah-sekolah di SMA seperti SMA Negeri 3 Biren. Mereka itu sudah mencetak guru penggerak banyak ya. Mudah-mudahan angkatan 11 mendatang, karena 9-10 kan bukannya serentak. Angkatan 11 mendatang itu mudah-mudahan teman-teman yang masih muda-muda sekali, ini kandidat muda-muda semua. Mungkin budaya yang belum bisa karena masa kerjanya belum tercover 5 tahun. Tapi yang lain sudah bisa langsung action ya, karena itu merupakan salah satu program dari sekolah kita juga nanti. Kemudian sedikit informasi bagi teman-teman yang belum ada sertifikasi, belum mendapatkan tunjangan profesional, ketika memiliki sertifikat guru penggerak, Bapak Ibu hanya tinggal mengikuti ujian kompetensi dan diklat saja nanti. Jadi tidak perlu lagi repot-repot untuk mengikuti PPG sebagai syaratnya. Dan untuk P3K juga. Jadi itu dengan kegiatan yang memang lumayan longgar, lumayan luas, karena setiap modul itu ada durasi belajarnya, tidak seperti PPG yang memang pressure-nya luar biasa. Jadi mungkin keberhasilan nanti Pak Ruslan sebagai guru penggerak, Bu Fira sebagai guru penggerak, memang mereka berdua lulus di angkatan 7 ini, itu menjadi motivasi bagi kita semua, sehingga saya yang lebih senior mungkin di antara adik-adik di sini, dan yang kalau guru penggerak kan ada batasan usia ya, 50 tahun sudah tidak bisa lagi. Tapi ini masih muda-muda sekali, mungkin Cynthia yang masih merintis di awal. Ini guru penggerak diprogramkan mungkin hanya sampai angkatan 11-10 sebelum jeda. Jadi kita masih punya satu kali kesempatan di angkatan 11. Ini Bu Widya, Bu Noada, ya, yang sudah masa kerjanya mencukupi, ya. Silakan. Bu Jana itu pelajar praktik. Nah, ini Bu Hasni Yusuf yang sebagai rekan saya. Ini sangat-sangat disayangkan kalau tidak begitu. Mungkin hanya sekian hari ini
terima kasih Bapak Ibu atas atensi kita bersama mensukseskan program diseminasi budaya positif yang dikenakan oleh Pak Ruslan hari ini. Semangat dan sukses dan sekali lagi semangat dan sukses Pak Fedi, semoga lulus di angkatan 9. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas keabadian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan nanti ada apa di sekolah nih, otomatis kan ketahuan dia kemana selama ini. Dia bilang ada masuk sekolah tapi nggak ada, kan dari situ ketahuannya. Kalau misalnya buat resume, baiknya karena nggak semua jam pelajaran apa ketolong kami yang maksudnya jam pertama doang nih. Nah, kan besok pasti tanya kalian kemana kok alfa jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat kok nggak alfa. Otomatis kan kami jawab karena masuk BP bu telat. Di situ. Berarti kalau resume kurang efek jerahnya, kayak gitu kan? Kalau resume, kalau misalnya buat resume itu mudah mungkin Pak. Cuman yang takutnya ya karena masuk BP doang, karena kita orang tua tidak lagi. Ini menurut Bunga sendiri, anggaplah Bunga salah satu orang yang juga terlibat, bagaimana mengurangi atau menghilangkan hadiran tepat waktu siswanya. Anggaplah Bunga terlibat untuk bagaimana jangan ada yang terlambat. Nah, kira-kira Bunga apa yang Bunga terapkan? Yang mau Bunga terapkan supaya ada perubahan? Ini anggaplah Bunga sebagai orang salah satu yang kami libatkan. Yuk Bunga semuanya ini kita bagaimana kita berusaha untuk menangani yang terlambat ini supaya besok tidak terulang. Ngerti nggak saya apa? Nah, kira-kira apa yang Bunga akan lakukan di sekolah ini? Atau tetap suruh pulang enggak itu? Saya ikut mendukung ya Pak, saya suruh pulang aja lah biar Toto mungkin ada ide baru Pak buat gini, mungkin siswaan ada nggak kira-kira? Disuruh pulang tapi namanya di BP Pak. Jadi kan 2 kali jerah ada ceritanya. Sadar nggak ada tuh itu? Sadar kan 2 kali ceritanya. Memang bagus nggak pandangan orang tentang kalau misalnya ini sama satu suruh pulang, bagus nggak pandangannya gitu? Kalau yang tahu itu baik buat anaknya bagus, tapi misalnya dia nggak tahu ya nggak bagus kan. Ada yang lain nggak? Misalnya pendapat tentang nih tentang suruh pulang, ternyata Bunga bilang kayaknya lebih suruh pulang Pak lebih ada perubahan. Ada nggak pandangan lain? Nah, ini yang berbeda pendapat. Tadi kan beda. Novel gimana dengan pendapat Bunga? Kalau dengan pendapat Bunga sih Pak, saya setuju Pak. Cuman kan kalau disuruh pulang itu ada sisi positif sama negatifnya juga. Oke, selanjutnya Alia Syifa. Alia Syifa, gimana menurut